kenal, supaya laku, mereka bilang. Apa-apaan ini teman-teman? Ya, apalagi Lina ini dia sudah menikmati nih satu komal dengan Edis, ya, menikmati dukungan-dukungan dari para Laskar Polikardus ini. Bahkan tidak sedikit yang ngasih saweran kan gitu. Ini menggelapkan mata orang, menggelapkan teman-teman. Itulah jujur ya, kalau saya pribadi itu saya sama TikTok tuh biasa-biasa aja gitu. Kenapa saya nggak live setiap hari di TikTok? Karena ngeri godaannya teman-teman. Terlalu godaannya gitu. Banyak orang yang jadi berubah gara-gara wah disawer gitu. Terakhir bisa disetir oleh donatur-donatur. Ini kan bahaya. Banyak. Ya, bahaya ini teman-teman. Jadi dia menikmati nih. Wah, ternyata selama ini saya kalau live bahas yang lain nggak laku, bahas ginian laku, senang gitu. Elia Miron juga udah ngomong kan, dulu dia buat channel, ya buat komal TikTok, bahas bisnis, nggak laku teman-teman, dia bilang, yang nonton sedikit. Kasih pakai nama Michael. Begitu dia ikut debat, dia bilang meledak. Dalam satu hari yang nonton banyak, terkejut dia. Di situ dia mulai menikmati panggung yang megah ini. Dia mulai menikmati pujian-pujian dari orang, terbang teman-teman, terbang. Jadi lupa diri terakhirnya. Ini yang sering terjadi. Ya, oke, di sini sudah ada Evangelis Yonatan Nandar, bolo-bolo bala-bala bili-bili bele-bele. Assalamualaikum Bang Nandar. Salam, Ko Julius, Cebi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau kita bicara Lina yang satu ini, nampaknya Bang Nandar lah lebih familiar ya. Silakan Bang, mungkin tanggapan dari Bang Nandar. Lihat kenapa bisa muncul orang seperti ini dan apa sih agama Islam ini gitu. Jul itu kan ini romanti rungkat atau rungkat nih? Aku takut rungkat. Enggak, ganti. Ya, Selina itu pertama ya, kalau kita ini netral ya. Terlepas dia Kristen atau Islam, secara kalaupun sekalipun dia Muslim ya, misalkan dia muslimah, disuruh baca Quran aja nggak ngerti, ta'awud aja nggak paham. Jadi memang orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang mencari sensasi di pertiktokan gitu. Memang cara ampuh untuk kita menjadi terkenal itu adalah membuat sensasi, yaitu seperti yang kau bilang tadi. Elia Miron ketika jualan bisnis nggak laku, tapi kalau bahas sesuatu yang menjadi kontroversi menjadi laku. Kita juga kalau debater nih ya, kalau kita bahas kajian itu nggak laku, Jul. Tapi kalau debat-debat gitu sama Oton laku tuh, langsung pure rame itu. Kalau kita bahas kajian nih, kajian tuh jatahnya ustad-ustad. Ya misalnya, ya maksudnya kajian gini, maksudnya misalnya Quran versus Bible misalnya ya, itu yang nonton paling sedikit. Sembuhkan, dia melakukan mujizat orang. Makanya sekarang aku menghindari debat close cam gitu kan. Kenapa? Karena capek hati sumpah menghadapi oton-oton yang kayak si Lina ini. Makanya aku kalau debat harus open cam, itu meminimalisir menghadapi oton-oton ya, oton-oton kualitas, ya oton-oton hujat, oton-oton yang tidak berkualitas gitu kan. Orang yang open cam saja belum tentu berkualitas kan. Ya. Apalagi oten-oten yang asal naik, asal hujat. Iya, kalau mereka menghujat Islam nggak tahu kita namanya aja nama fake gitu kan. Kalau aku ini kan sudah tahu di mana-mana siapa nama asliku, orang mana gitu kan, bisa ditelusuri gitu kan. Kalau mereka kan nggak. Makanya aku kalau buka komal itu wajib open cam untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi seperti Lina Wijaya itu nggak ada kualitas. Bahkan jangankan Lina Malaysia. Orang si Edi Sidaputra aja nggak ada kualitas. Di zaman per-YouTuber itu kan dijadiin mainan. Sekarang aja di TikTok jadi pujaan orang-orang oten. Karena nggak ada lagi. Coba dulu si Edi Sidaputra dulu waktu di zaman Zoom, di zaman StreamYard, ada nggak dia dielu-elukan? Nggak ada, nggak laku. Baru di zaman TikTok aja. Gitu Jo. Karena masuk dia dengan anak-anak atau orang-orang yang ada di TikTok ya. Karena memang beda dunia sih kalau aku bilang ya. Karakter penontonnya beda, semua beda gitu. Dan di sini ada perubahan lah. Kalau dulu kan dia
masih mau nyerang-nyerang Kristen. Kalau sekarang dia lihat udahlah nyerang Islam aja gitu kan, lebih fokus nyerang Islam. Jadinya bisa laku. Dan lu lihat nih gimana nih? Apakah ini sekedar pansos doang atau ini orang memang ya cuman sensasi doang lah, padahal imannya nggak seperti itu. Pas itu si Lina itu pansos. Pansos doang ya. Oke, mungkin kita tanya ke, aduh ini teman lama nih teman-teman yang ternyata masih hidup sampai sekarang, Bang Debata. Shalom Bang Debata. Diamlah kau. Saya kalau ingat Bang Debata, ingat kejadian 4 tahun lalu teman-teman, saat dia ditanyain masalah kalau anak dan istrinya diperkaos, apa yang akan dilakukan Bang Debata? Dibilang akan diikat pelakunya. Ya silakan Bang Debata, tanggapannya nih, melihat kok banyak nih orang-orang aneh bahkan mengaku agamanya Krislam nih. Iya, jadi yang pertama, semakin hari orang sudah bosan dengan agama ya. Jadi saya melihat dari dua sisi. Saya juga nggak butuh agama sesungguhnya. Mulai sejak dulu Anda tahu saya. Tapi masalahnya, benar, agama ini akan lama-kelamaan tersingkir. Karena membebani setiap orang. Nah itu yang saya lihat. Jadi sesungguhnya kalau saya sendiri sejak dulu, ya bersyukur tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Walaupun saya melihat seperti sekarang, itu hanya ajang mencari populer orang seperti kalau dulu zaman Edis pada waktu kita di live streaming ya memang dia nggak ada yang nonton dan kita juga argumen pada waktu dia di live streaming itu memang nggak ada yang nonton waktu itu, tapi karena dia masih di Indonesia, tapi setelah dia di luar sekarang ya itu dia dapat perlindungan. Nggak tahu kalau dulu itu dia dapat perlindungan apa karena dilaporkan dulu dia ya. Kalau Edis itu kan dulu sempat mau kabur tuh, minta tolong Paul Jang, ingat nggak yang dia minta, Paul Jang tolonglah buatin suaka untuk aku gitu kan, yang waktu dia dilaporin gara-gara menghujat Katolik ya, karena dulu Edis kan suka tuh nyerang-nyerang sama Kristen kan, dan benar gitu yang dibilang Bang Debata gitu, zaman dulu di YouTube ya, di StreamYard, Zoom, Edis itu nggak kepake karena dia nggak punya data teman-teman. Edis itu cuma jago menghujat, dan tak kenapa ya kita nggak pungkiri lah ya, karena mungkin TikTok ini penontonnya lebih mudah jadinya jangkauannya tuh lebih luas dan banyak orang yang suka keributan di sini. Tak kenapa ya, banyak orang suka keributan, jadi orang-orang seperti Edis itu jadi laku gitu. Yang penting modal hujat, modal teriak, modal bacot gitu, senang orang gitu, senang berantemnya lah. Kan gitu. Jadi Edis bisa jadi sebenarnya sama, sebenarnya kedua belah pihak sama. Kita nggak boleh, harus kita melihat dengan jernih. Kalau apa yang dilakukan oleh Edis hari ini itu yang sudah dilakukan oleh Christian Prince, ya. Jadi kita sebelumnya kan kita udah dengar bagaimana argumen Christian Prince. Ya, dia cuma mengulang. Itu diulang sama Edis, ya itu yang saya lihat ya. Jadi sebelumnya juga kita udah dengar itu. Nah sama juga dari pihak ini ya sama aja, dia mengambil dari data-data yang sudah ada. Jadi itu yang saya melihat bahwa ini akan orang makin jenuh ya, makin jenuh orang akan menjadi sekuler. Jadi kalau saya selalu mendukung sekuler itu jauh lebih bagus daripada kita memegang sesuatu yang benar-benar tidak ada manfaatnya, hanya membelenggu orang aja. Ini Bang Debata cukup unik ya teman-teman. Ya, dia imannya Kristen, dia bilang dia meninggalkan secara Kristen. Bahkan Bang Debata ini salah satu pendiri rumah apologet Kristen ya, yang dulu isinya penghujat juga ya, yang sekarang sudah nggak ada. Bukan. Ya, dulu ada kelompok penghujat dibangun oleh salah satu pendirinya Bang Debata nih. Iya, saya mendirikan itu dulu. Aduh, lucu-lucu zaman dulu. Oke, mungkin tanggapannya dari Cebi, silakan melihat Lina ini. Udah gue tadi udah jangan Ulang lo. Ya Tuhan. Tadi Iya sama kayak yang tadi, dia ngelihat trafficnya tuh di mana yang bagus buat dia. Dia yang awalnya seperti dahulu, sekarang kayak gini cenderung menghujat ke Islam karena dapat dukungan dari Kristen ya, pendukungnya kan kebanyakan Kristen tuh. Ya dia dapat benefit di situ. Nah di TikTok ini nyari apa sih kalau nggak nyari keuntungan? Kalau model-model kayak gitu yang setiap hari live, ya kan ujungnya kan duit juga kan. Ya udah dia mainin di situ.
Debat agama Oke. juga nggak debat, nggak diskusi juga. Cuman ya dia ininya ke Edis, kiblatnya ke Edis, cara-cara Edis yang dipakai. Plek ketiplek sama dia. Ya, karena Edis dianggap soko guru bagi teman-teman Kristen sekarang. Oke, mungkin dari Bang Rudi Hermanto ada yang mau disampaikan nih melihat fenomena ini dan munculnya seorang Lina ini ya. Jadi sekali lagi saya ulang teman-teman ya, entah kenapa bulan ini bulannya Lina teman-teman ya. Ada dua Lina yang lagi naik daun, Lina Wijaya dan Lina dari Malaysia ini ya. Kalau Lina Wijaya kemarin kita sudah bongkar-bongkaran, bahkan kita langsung menjumpai Cecen ya yang menjadi korban karena ternyata teman-teman itu kita di belakang layar ada bahas, ada lihat juga gitu kan bagaimana servisan Lina kalau kita bilang ya kemarin, bagaimana anak yang polos seorang gamer ya, karena si Cecen ini ternyata nggak pernah pacaran teman-teman. Dia pernah pacaran tuh cuman lewat medsos, nggak pernah ketemu orangnya gitu kan. Jadi dia nggak pernah mendapatkan belayan wanita gitu. Jadi begitu dapat belayan wanita walaupun tua ya, jadinya kelepek-kelepek kalau saya bilang ya, jadi kelepek-kelepek gitu. Apalagi Lina Wijaya ini dibilang men-treat dia dengan luar biasa gitu. Jadi dia merasa bahagia gitu, ada perempuan yang bisa treat dia seperti itu, walaupun ya banyak teman-teman ada yang nulis ikan buntel lah, ada yang bilang inilah itu gitu. Tapi ya namanya cowok teman-teman ya, nggak pernah merasakan mau gimana gitu. Jadi walaupun tampangnya lumayan ya, kita bilang kan Cecen kan oke lah gitu kan. Tapi karena nggak ada pengalaman, habis itu juga ternyata masa mudanya ya waktu dia sekolah agak sedih teman-teman. Ternyata dia dibully oleh teman-teman sekolahnya gitu, dimanfaatin, disuruh ngerjain PR lah, disuruh kerjain tugas yang perempuan-perempuan gitu kan. Nah, jadi ya dia di situ makin sakit hati dengan teman-teman terutama yang muslim juga gitu kan. Nah, jadi mulailah ada ketidaksukaan dengan oknum-oknum yang Islam, tiba-tiba jadi berubah, tidak suka dengan agamanya. Apalagi dia dulu sempat di pesantren, tapi ternyata pesantrennya luar biasa dalam hal adab dan juga peraturan teman-teman. Jadi kemarin kita waktu di pesantrennya kita tanya-tanya, di situ gila loh, lu telat ikut sholat teman-teman, 3 kali telat ikut sholat, angkat koper keluar. Waktu zaman Cecen rotan, karena sekarang udah ham-ham kan, udah nggak boleh mukul orang. Kalau zaman dulu lu telat ikut sholat aja, nggak ikut sholat berjamaah di rotan. Tahajud wajib ikut. Bayangin, tahajud wajib ikut di aula sholatnya, sholat tahajud di aula, bukan di kamar kalian loh. Nggak ikut rotan juga. Nah, di situ dia shock gitu melihat aturan-aturan di Islam. Jadi begitu kena di Kristen, ternyata bebas, enak, bahagia gitu kan, bisa suka-suka gitu. Jadinya kesitulah dia. Jadi panjang lah. Nanti teman-teman nonton sendiri di video kita bagaimana kesaksian dari Cecen ya. Tapi kalau yang gituan kita ada tampilkan. Tapi kalau yang masalah servis Lina Wijaya itu di belakang layar teman-teman. Nggak bisa disampaikan. Oke, mungkin dari teman-teman yang baru join ini ada Kristi. Silakan tanggapannya. Ya sayangnya nggak, dia bilang jangan direkam gitu. Padahal tahu sendiri ya, kalau Kores itu disuruh nanya yang aneh-aneh gituan paling jago dia. Oke. Ya, jadi itulah fenomena-fenomena yang sedang terjadi sekarang. Ya, ada 2 Lina nih yang membuat sensasi. Dan kalau Lina Malaysia ini saya rasa ya masalah waktu aja sih. Karena gini teman-teman, kalau seseorang itu terkenal viral lantaran sensasi, biasanya nggak akan lama. Nggak akan lama. Coba kalian lihat orang-orang yang terkenal karena sensasi. Oke, waktu sensasinya ada, dia terkenal gitu. Nanti dia akan turun. Dan kalau dia nggak bisa buat sensasi baru, ya dia akan turun terus menghilang. Sudah banyak kan orang-orang yang karena sensasi itu sekarang udah hilang gitu aja gitu, nggak ada lagi yang tahu gitu. Betul nggak? Polikarpus juga sama kan? Ganti-gantian. Dulu Sofiatul, ya sebelumnya Fatimah Sedekah. Wah, seberapa terkenal dulu Fatimah Sadia teman-teman. Kalau yang nonton debat sekarang mungkin nggak tahu siapa dia. Kalau yang zaman dulu angkatan Bang Debata, yang lain-lain, itu ratunya teman-teman. Ya, setiap hari debat sama Bang Zuma, setiap hari ya. Dulu terkenal gitu. Jadi kalau sensasi-sensasi aja akan ketinggalan lah. Karena bukan prestasi yang ditonjolkan gitu kan. Kalau yang prestasi ya dia akan konsisten.
Ya, ini ada yang tulis Deborah. Wah, Deborah nih muridnya Bang Debata nih. Yang di depan kalian di N3 nih, si Deborah itu dulu apa ya? Adminnya Bang ya, adminnya ada Bang DN ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ya Deborah sudah hilang, sekarang udah jadi pendeta dia. Udah full time pendeta, jadi nggak ikut lagi dunia debat. Dulu ikut debat-debat supaya terkenal, supaya ada yang mau sekolahkan dia. Ya begitu disekolahkan pendeta, udah tamat, dia fokus di dunia asli ya bagus gitu. Jadi dijadikan batu lompatan saja. Kalau yang itu oke lah ya, masih mending gitu daripada lu jadi full time penghujat. Apalah yang dikejar. Oke, mungkin ada lagi tambahan, Cep? Gak ada dulu, Jul. Bang Nandar. Iya, ini Nandar nih, salah satu senior dunia diskusi. Yang pecinya nih salahnya hitam aja, bukan merah. Kalau prestasi Fatimah sekarang apa? Itu memperanakan. Punya anak kayak Yai Murtad, PBJ. Oh, itu bukan, itu Fadil Hafiz. Oh, beda lagi ya? Loh, nggak tahu Fatimah Sedekah ya? Nggak tahu. YouTube-nya apa? YouTube-nya? Waduh, gua nggak lagi promoin YouTube orang, wih. Oke. Fatimah dia itu dia Ada orangnya? murtadin. Dulu dia itu mengaku Islam radikal, terus pacaran sama satpam di kantor dia mau supaya satpam ini mualaf, rupanya gagal, malah dia yang murtad gara-gara ketemu Yesus juga dia bilang. Anjir. Dulu luar biasa dia. Dulu aku kalau ingat Fatimah Sedekah, aku cuma ingat satu hal teman-teman. Waktu Bang Zuma bilang lebih baik aku sama kamu. Habis Fatimah Sedekah aja nangis, dia bilang masa sehina itu dia. Aduh, jangan bahas itu lah. Dari situ muncul istilah kambing dikasih apa, Bang Nandar? Kambing di ini ya. Kasih lipstick. Hah? Pisang kalau nggak salah, bukan kambing. Salah Kambing kali. sama pohon pisang sama kambing. Kalau pohon pisang si Nandar yang sering kena. Ya dua-duanya dipakai. Iya, dua-dua Jadi dipakai. kalau intonasi bahasanya si Juma kan seperti itu. Jadi waktu itu dia berdebat, Juma terasa terpojok, ya dia mengatakan begitu. Jadi kita waktu itu bahas semua kan. Ya itu Kita digoreng. bahas. Itu bukan terpojok Bang, itu ilustrasi. Kan gara-gara si Fatimah Sadia mengatakan kalau semua wanita di dunia ini nggak ada lagi, ya kira-kira Bang Zuma mau nggak sama dia? Bang Zuma bilang nggak mau. Apapun cerita, walaupun nggak ada lagi wanita satupun, nggak akan mau sama Fatimah Sadia. Sakit hati Fatimah Sadia. Itu lucu itu. Udah berapa ya? Udah mau 5 tahun tuh ya? Nggak terasa juga. Nggak bisa baca Quran itu kan, disuruh. Oke, saya tutup mata, saya baca Quran surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidu ma abattum wala antum. Dia bulak-balik aja tuh. Lu gak tahu tuh, Jul. Tahu aku. Waktu itu ada Yang dia pakai yang ikat hitam tuh, penutup Iya, mata iya. hitam. Iya, yang abis itu diedit. Iya. Penutup mata abis itu diedit. Sama si Al Ayubi tuh digoreng tuh kan, gara-gara dia salah terus. Itu lucu itu. Tadi kan aku. Abis itu ada yang edit jadi BH ditutup matanya pakai BH. Aduh. Ya, kalau dulu lucu-lucu sih. Tapi ya dulu lebih banyak diskusi ya daripada berantem ya. Nggak, Selina Malaysia ini Jul itu nggak ada isi sama sekali, cuma sungguh nekat, cuma gitu doang modalnya, sungguh nekat, cuma gitu doang. Tapi astagfirullahaladzim ya, orang gitu aja langsung digandrungi sama Oten. Ya jadi tahu kan. Nandar, kamu itu loh, kemarin kamu ngomong kok sama Lina, kenapa kamu nggak ngomong gitu? Apa? Ngomong kok Kemarin kamu gabung Ngomong sama dia. ngomong, coba aja lihat video utuhnya. Iya, ada dibilang kok. Iya, aku nonton. Artinya kamu juga ikut menggandrungi dia. Waduh. Kok jadi Apa sih? Ngapain gua menggandrung? Ya Tapi kalau memang- kamu nggak ngandrungi Enggak, ngapain? gua itu cuma mau uji emisi, katanya dia muslim. Terus gua suruh dia baca ta'awud, gak ngerti dia. Suruh baca Al-Kafirun nggak bisa dia. Makanya wah ini Kristen kata saya nih. Ini C6 nih. Orang ta'awud aja nggak ngerti.
Kita Tapi kan gini orang ya. Islam, kita orang Islam kalau mau baca Quran kan tahu dulu. Oh, coba Lina baca ta'awud, bingung dia. Tapi gini Suruh, Bang Nandar. suruh baca Memang Quran dia nggak sensasi ya, bisa. orang ini lucunya gini, kalau ada yang mendukung Kristen pakai hijab ataupun ngakunya Islam, udah senang kali gitu kan. Dulu aja Raji betapa dia elu-elukannya ya. Sampai wah ini luar biasa bla 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 gitu kan. Dan mereka hobi gitu kan, dikit-dikit juara MTQ lah, juara inilah, juara itulah. Ini anak kiai besar lah, tak kiai siapapun nggak tahu kita. Kebiasaan sih mereka ini ya, suka melebay-lebaykan sesuatu supaya kelihatannya bahwa agama mereka tuh disukai oleh banyak orang, dan banyak orang Islam itu yang akhirnya ini pindah gitu. Udah nggak laku sih, Yusuf Mandubulu juga udah nggak laku loh, Bang Debata. Gimana sih? Tapi Bang Debata ini nggak tobat-tobat juga nih sekarang. Ini ada Nora Aritonang. Assalamualaikum, Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita Kak Nora? Ceritanya sekarang saya ingin menyamar dulu deh, boleh nggak sih? Nggak bisa lu nyamar Kita soal oten, nyamar-nyamar di, bukan oten Loh. kita. Loh, kan bebas kan? Boleh dong saya menyamar. Nyamar boleh boleh. siapa dulu nih? Kak Nora kirim alamat. Ku kirimin ini rantai babi pakai salib yang besar tuh, nanti biar Kak Nora pakai waktu live. Karena tadi di room saya, mereka mengatakan sebenarnya saya ini Kristen yang sok-sok menjadi Islam. Wih, Iya, mana mereka ciri-ciri? mengatakan kayak gitu tadi. Nggak ada ciri-ciri Saya Kristen. sebenarnya Kristen yang hanya untuk memecah belahkan. Oh gitu ya. Tapi muka lu nggak ada Kristen-Kristennya Kak. Kalau Kristen tuh, mohon maaf ya, tetap kelihatan gitu. Ya. Lebih cocok Cebi sih. Kalau Cebi dibilang Kristen, aku masih percaya. Astagfirullahaladzim, janganlah kayak gitu. Saya Nggak benar, nggak benar. Ini ada juga tadi yang menawarkan saya untuk pergi ke Singapura. Ngapain? Nah, kok ke Singapura disuruh ngapain gitu? Ngapain? Ke Singapura katanya ada sesuatu bisnis untuk memurtadkan Otoritas orang. apa? Loh, Memurtadkan tunggu dulu, di orang. Singapura mayoritas ateis. Ngapain kau ke sana? Mengurtadkan orang Muslim dikit. Udah dikit mau kau ambil yang lagi. Muslim, yang dikit itu katanya itu yang mau dimusnahkan katanya. Waduh, mau dimusnahkan. Itu nama akunnya si Kole. Dia akan menyediakan visa, paspor, tiket pesawat. Suruh transfer dulu lah kalau gitu. Kalau dia transfer saya mau balikannya gimana lagi? Nggak apa-apa. Tapi makasih ya buat abang siapa tadi yang sudah mentransfer untuk tiket pesawat saya ke Malaysia. Wah, ini lu lagi ngomong apa? Tadi Singapura, lu kok jadi Malaysia sih? Iya, dua negara yang diajak. Satu Malaysia, satu di Singapura. Untuk apa? Itu saya tidak tahu, makanya saya tidak mau terlanjut bicara terlalu banyak. Saya takut akan ada di situ sesuatu yang tidak baik. Oke, dijual ginjal lu. Itu membawal seperti katanya si Lina. Di Singapura Anda nggak bisa bicara apa-apa. Di Malaysia ini Nah, kalau di Malaysia mungkin, kalau sampai- sabarlah dulu. Dia bilang gini, nanti survei harga tiket pesawat ke Malaysia. Turun di Subang Airport Malaysia, bukan di KLIAA. Ini asli loh. Saya undang kamu libur ke Malaysia selama sekian minggu. Thank you sudah disamper. Karena Awas, Bunda katanya Nora. saya ini sebenarnya Kristen. Itu scammer, nanti Bunda Nora di ini loh ke Kamboja nanti. Ginjalnya diambil. Awas, hati-hati. Ya biasanya kan kalau mau ke Kamboja kan ke Thailand dulu kan, nggak langsung ke Kamboja. Kenapa turun? Waduh. Kena ya? Nandar kena gara-gara mau yang tadi itu. Nggak boleh. SCM. Oh iya. Iya.
Hati-hati loh. Aku sudah dari tadi sudah 4 akun rungkat. Karena udah rungkat stres aku makanya aku naik ke sini. Malah akunku yang utama hilang Kak tadi barusan. Sama berarti dengan si Fandi ya, semalam Fandi. Hilang akunku, tinggal ini kedua akun kecil. Ini akun kecil, makanya saya naik ke tempat untuk melepaskan kegilaan saya. Boleh ya? Lanjut. Aku udah Oke. selesai. Jadi begini ya, para keresteng yang mengatakan saya adalah saksi Jehovah, kurang ajar kan nanti rungkat lagi saya. Saya dikatakan adalah sebenarnya saya ini adalah saksi Jehovah yang berniat untuk mengajak Kristen menyembah hanya kepada Yesus. Tunggu, saksi Yehova nggak menyembah Yesus, oi? Untuk tidak menyembah kepada Yesus kan ku bilang. Oh, ya. Dan saya dikatakan adalah Kristen yang sesat karena saya selalu memberitakan Injil katanya. Gila itu. Gila penuduhan kalian. Janganlah kalian menuduh saya gitu. Saya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, saya bukan Kristen yang seperti kalian tuduh. Saya adalah saksi Jehovah yang bla bla kalian bilang. Kenapa kalian mengatakan saya seperti itu? Apa sih? Itulah. DN 3 ini Kristen apa Islam sih? Saya udah jelas Kristen. Tapi ketika Anda mengatakan Bukan, begitu, kenapa Anda Bang merasa, saya dikatakan saksi Jehovah, Bang? itu Anda merasa aja bahwa Anda dikatakan begitu. Tidak, Sebenarnya Anda bukan juga saya merasa. Banyak kali Kristen yang mengatakan saya saksi Jehovah. Saya katanya memakai Enggak. jilbab ini hanya kedok. enggak. Kalau saya melihat, saya juga kan nggak kenal Anda, baru tahu hari ini. Jadi nggak penting banget juga kan. Untuk apa? Tapi Jadi nggak kalau penting banget, tapi kenapa saya diserbu sama Kristen? siapa yang nyerbu? Jangan Loh, terbalik. 4 akun saya Yang bisa- rungkat penonton sampai Sepanjang kita live streaming. hampir 2K tadi hanya membahas tentang mereka menuduh saya adalah penginjil yang Islam Kristen yang berkedok Islam terus melakukan penyesatan dengan cara membawa Kristen-Kristen untuk tidak menyembah kepada Yesus. Cemana itu? Iya, orang itu kan cara berpikirnya yang berbeda. Emang kamu bisa membawa misalnya orang seperti itu? Ya orang itu kan hanya ngomong, sedangkan orang yang mumpuni cara Saya bisa keilmuannya. membawa orang untuk tidak menyembah Yesus kok. Iya, makanya kan kita lihat kualitas dan kapasitas yang Anda sebutkan, kealamatkan ke Anda, membuat orang lain mengikut seperti ini. Nggak ada kapasitas untuk itu. Nah, kalau Ada, orang yang buktinya ada juga yang nggak menyembah Yesus. nggak lah, iya saya sendiri sama aja, saya sekuler sejak dulu. Jadi Nggak saya nyembah udah Yesus? banyak bertemu. Saya Nggak udah nyembah- dia sejak nyembah dulu. Yesus. Iya. Dia nggak ke gereja aja, dia Saya- nggak ke gereja. Jadi saya sejak dulu sekualitas apapun orang untuk mengajak saya nggak mungkin bisa diajak. Nah, walaupun dikasih fasilitas apa dan seterusnya, saya nggak pernah. Jadi kamu nyembah Yesus Apalagi apa kalau enggak? Itu Anda aja. misalnya yang tidak ada kapasitas, nggak ada kualitas tentang masalah hal itu, ngapain? Gitu loh. Enggak, kamu nyembah Yesus apa enggak? Itu aja. Aduh, ini orang udah dijelaskan mulai tadi. Saya ini sekuler. Sekuler itu Dia- apa? Sekuler itu dia nggak peduli agama. Cuman yang lucunya tahu Pak Kak Nora? Dulu dia salah satu pendiri kelompok penghuyit dari sebelah. Jadi dulu ada namanya Rumah Apologet Kristun. Salah satunya pendirinya ini Bang Debata. Dan itu dulu garis kerasnya lah. Penghujat Islam garis keras isinya. Jadi dia udah nggak di situ lagi. Udah bubar kelompoknya pada Bubar sekarang sudah nggak live streaming kan? takut ditangkap, jadi pada bubar. Oh. Takut Zaman juga dulu- ya ternyata ya. Oh, zaman udah lama dia, dari 5 tahun lalu udah ada dia nih. Jadi saya kalau argumen lebih keras, saya punya argumen kepada orang Kristen sendiri. Ya. Jadi kalau orang Kristen biasanya kalau saya masuk ke roomnya mereka sering saya di-kick. Nah, makanya iya. saya karena memang sejak dulu kalau di dalam kekristenan saya bilang saya sekuler.
Memang kalau KTP tadi sudah dijelaskan sama ini paling konsisten saya. Iya, Jadi iya, saya iya. sejak dulu saya konsisten, saya nggak pernah mengalami itu gitu. Jadi karena memang nggak ada kerjaan nih, pengangguran semua, ya termasuk HMC nih pengangguran nih. Jadi kita buka live streaming, ya apa itu, apa namanya, kita ada waktu untuk ngomong-ngomong sana, ngomong sini gitu. Ya, paham, paham, paham. Jadi sejak dulu kalau saya memang udah sekuler, makanya saya sangat berterima kasih. Saya tidak mau masuk dalam saya ini direkrut atau menjadi beban untuk saya. Dan itu saya turunkan ke keluarga saya juga. Jadi keluarga saya harus jadi sekuler gitu. Nah, jadi gereja nggak ada, terus nggak ke gereja dong? Ya saya mesti sejak kecil nggak ke sana, bagaimana sih? Jadi menyembah kepada siapa? Saya nggak punya sesembahan sama itu dulu. Oh, kayak ateis gitu ya, Bang? Iya. Oke, oke, nggak apa-apa lah. Itu sebenarnya pilihan masing-masing. Saya tidak pala mau mengejat orang yang sudah berkeyakinan memilih apa. Kami kan di sini bertugas hanya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi dia berubah Kak. Dulu dia nyerang Islam, sekarang udah nggak nyerang Islam. Ada Ya, memang perubahan. saya tahu Bang DN3 ini. Ya, Debata. Dia pakai nama Debata. Bukannya Berarti Parmalim. dia tinggal di ini di Tiga Raksa. Apa? Di Tiga Panah. Tahu? Bukan, kalau di Bata biasanya kan Parmalim. Iya, dia semi Ya. Panah. Jadi saya banyak tinggal di mana aja bisa. Omong kosong kau Bisa. dibilangnya pula sama si Eli ini. Hah? Bilang apa dia? Omong kosong kau katanya. Sama saya apa sama kamu nih? Enggak sama kau lah, Bang. Orang kau yang dari tadi ngomong kok, orang saya ngangguk-ngangguk aja. Itu karena dia nggak mengenal. Yang mengenal saya sejak masuk ke live streamingnya ini, orang yang punya host ini. Sejak dulu. Jadi kalau orang mengatakan begitu sama saya, berarti dia nggak kenal saya dari awal. Jadi kalau kita dari awal dulu tanpa ragi, yaitu tadi yang disebutkan ini, nah Iya. semua udah dibahas di sana. Saya ikut nimbrung di sana. Cuma saya kan nggak ingin terkenal juga. Saya nggak masuk ke mana-mana juga. Saya karena memang ya itu, kalau misalnya dibicarakan tentang saya, oh kamu dari mana? Ya saya bilang saya sekuler. Nah makanya oke, mereka semua juga musuhi toh. Ya termasuk Iya. Edis ini. Edis ini dulu buka live streaming sama saya gitu. Emang apa yang bisa dibicarakan sama Edis zaman dulu? Ya mutar-mutar doang. Ya kan sesuai namanya, Edis si putar-putar. Iya. Jadi Edis kita tuh- udah tahu sejak awal itu. Edis itu dulu badutku loh, badut utamaku. Jadi aku kehilangan badut utamaku juga. Dia bagus dulu jadi badut. Banyak menghasilkan ya. Banyak menghasilkan dia. Dia salah satu yang dulu aku punya beberapa badut ya. Satu Rudy Yohanes, terus si Luga, Niken, baru si Edis gitu. Ini 4 badut yang paling menghibur sama Chandra Ginting. Berlima mereka paling menghibur. Jadi 5-5 ini dulu dijuluki peliharaan aku. Bahkan orang Kristen pun benci sama mereka karena dianggap lu ini kok bodoh kali gitu. Setiap hari dibully sama Julius. Jadi sampai sekarang, host, kalau ketemu Luga sama saya, udah tahu kan zaman dulu bagaimana saya dengan Luga. Ya sampai sekarang, ya tetap maki-makian sama dia. Luga Juga tuh nggak bisa, Jadi kalau nggak ketemu bisa sama- diajak diskusi tuh. Iya. Masa Nah, dia itu. katakan Roh Kudus itu istrinya tuh, Bapak? Coba lagi lah kan. Enggak, tapi Iya, dia makanya. tapi bagusnya Luga itu dia setiap tahun itu dia harus ada statement baru Kak Nora supaya tetap laku. Ya kalau dia nggak punya statement baru, dia nggak akan diundang untuk ngomong gitu. Karena orang bosan kan dengan apa yang dia sampaikan ulang-ulang kan. Ya dia terpaksa harus ngomong itu. Wah, Roh Kudus itu adalah ini, apa adalah istri, Bapak adalah prianya, bapaknya gitu kan. Roh Kudus mamanya, Yesus anak lakinya, jemaat itu adalah anak perempuannya. Itulah kenapa dibilang kita kawin sama Yesus karena perempuan sama laki gitu kan. Jadi nanti jadi keluarga lah di surga gitu. Jadi keluarga semua kan. Itu kan pernyataan yang luar biasa. Yang luar binasa. Oke. Sekarang kita tanya lagi nih buat Kak Nora nih. Setelah Kak, sekarang siapa dulu yang di sampingku ini? Oh ya, ada Mizi nih. Siapa nih? Halo, selamat siang Mizi.
Halo Mizi. Halo Mizi, Kristen Islam atau Krislam juga ikut Silina? Si Lina mana? Si Emil. Iya, Lina Malaysia itu kan agama Krislam dia bilang. Si Emil mau bibir tebal juga. Apa Emil? Bukan Emil. Lina Nama tapi. aku ini kan Emil. Elina tapi. Emilina ya? Emil. Hahaha. Kenapa itu? Ada keterangan apa dari Kak Nora? Enggak, nama akunnya kan si Emil kan. Iya, terus? Dia tuh kan kerja di Malaysia. Terus? Ya udah lanjutkan aja lah. Nah jadi Kak Nora nih, kan Kak Nora tadi cerita tuh ditawarkan tuh fasilitas. Pernah nggak ada yang dari sebelah tuh nawari Kak Nora nih untuk balik ke Kristen, terus dengan menjanjikan mungkin posisi di gereja, posisi lumayan gitu kan, atau dijanjikan uang gitu, ada nggak? Enggak, Apalagi kalau dianggap sebagai posisi musuh sekarang. ada, harta Hah? benda ada. Harta benda ada? Ya, Apa itu? Hartanya seberapa banyak? Hartanya seberapa banyak? rumah, sawah, terus mobil, keluarga Wah. dari pihak mamaku. Oh, dari pihak mamamu nawari lu kembali ke Kristen dengan Iya, dengan janji-janji. ikut mama. Mobil apa nih Kak? Mobil pickup, mobil butut? Tidak. Jadi begini. Mamaku ini kan mereka ini kan dapat warisan nih. Ya kan? Dari apa? Tapi Ya. karena mamaku paling bungsu, jadi ibaratnya dapatnya agak apalah gitu. Sama seperti Kecil. kayak bapakku gitu lah ya kan. Nah, jadi waktu bapak meninggal, terus kakak saya juga sudah meninggal, jadi otomatis saya nih seperti anak pertama. Jadi mereka bilang, oh nanti mana mau itu mamanya si ini masuk Kristen itu, karena masih ada tuh si Nora. Karena mereka tahu saya orangnya keras. Nah, jadi itu dibilang, mama ditelepon, dibilang, kalau mau kau nanti dek, ini kakaknya yang nelpon, kalau mau kau nanti dek, itu dengan si Nora pun, dikasih pun kalian rumah, semua nanti pembagianmu tanah-tanah itu, semua kebun itu kami kasih sama kalian lagi. Mama sendiri yang cerita, bagaimana menurutmu? Mama kok lucu, kok bagaimana menurutku? Sekarang mama lah, mama mau, aku bilang. Ya enggak lah, ditawarkan pun juga 1M, mana mau lagi aku, katanya. Itu. Ya itu. Dia Kalau memang 1M, tapi kalau 10M mau mungkin. memang tidak mau mamaku, makanya karena dia bilang begini. Ini saya sudah tua. Umurnya kan sudah 60 lebih itu. Saya sudah tua, saya ambil pun itu, Nak. Terus apa yang saya dapat? Katanya, neraka juga kan, katanya. Wih, kok mantap kali mamamu Ya imannya. iyalah, karena mama itu ya bagaimana perjuangan mereka dulu masuk Islam itu kan bukannya gampang. Oh, coba Taufik yang ditawari. Oh, Ya, 1M. 50 juta, 50 juta udah nari-nari perut dia. 50 juta, jangan kan 5 juta, 3 juta aja udah nyanyi. Oh, iya. Aku mau cinta Yesus, katanya kan? Oh iya, betul-betul. 3 juta, berapa ratus ribu udah itu dia ya? Udah nyanyi ini. 200.000 kurangnya, 3 juta kurang 200.000. Waduh. Ton kan dibelikan, sewa rumah dibayar. Terus kemarin ku dengar kendaraannya mau diservis, tinggal nelpon. Makanya saya bilang, kau mengatakan kami ini API ini penghujat, tapi saya masih bangga. Setidaknya tidak dengan sesen rupiah tuh saya harus menjatuhkan harga diri saya dengan keislaman saya. Gitu loh. Siapa sih yang mau hidup susah ya? Nggak ada yang mau hidup susah. Ya, Nah, tapi- dia disuruh- Tapi orang Kristen wajib hidup susah loh. ya Perintah memang dari ada Yesus. tulis. Iya, Mereka perintah harus ikut membawa salib Kristus. Iya, memikul salib itu harus memang ditakdirkan susah kok. Iya, memang harus. Terus salib itu kan lambang kelemahan. Walah. Ya kan? Ada tertulis kan lambang kelemahan salib. Oke. Jadi kenapa Kak Nora ini nggak tertarik itu balik ke sebelah walaupun diiming-imingi? Masa gitu. Istilahnya kan kalau Kak Nora Gila kau Jul. Coba lo kau pikir ya Jul.
Saya berdiskusi di sini sama kawan-kawan Kristeng hanya untuk meluruskan pemikiran mereka konsep Tuhan yang bisa menjadi manusia. Sekiranya saya masih di situ, ya, sekiranya saya masih di situ, mungkin saya kalau diskusi seandainya sama Bang Zuma, saya menjabarkan bahwa memang Tuhan saya ini tidak mampu apa-apa. Kalau saya meyakini bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan ya, Tuhan saya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan, lebih baik lagi yang di dalam tahanan itu tidak pernah ditampar, diludahin, dicambuk, bahkan disalibkan, tidak pernah. Nah, ini kenapa? Ada sosok yang dijadikan Tuhan harus diperlakukan seperti itu. Terus saya membayangkan hanya demi uang, saya mau masuk lagi ke situ, baru saya mengimani yang dicambuk, yang diludahin. Enggak lah, anak saya saja nggak ada saya perlakukan begitu. Apalagi orang, apalagi Tuhan kan begitu. Tapi kan dia memang diciptakan tuh jadi tumbal, sama kayak misalnya lu buat sak-sak tinju gitu. Masa lu kasihan sama sak-sak tinju? Kan sak-sak tinju itu dibuat memang untuk dipukulin gitu. Saya kalau ingat itu, Jul, saya teringat ketika saya tuh waktu masih ingusan suka menonton film yang itu, ya kan? Saya tuh menangis semenangis-nangisnya, sesedih-sedihnya. Kalau sudah masuk hari Jumat, ya, hari raya Paskah, Jumat Kabung. Nah, itu saya akan putar film itu. Ketika dia mulai ditangkap, itu air mata udah mulai mengalir. Pada waktu dia ditampar, dia dicambuk, saya menangis. Seolah-olah badan saya ikut dicambuk. Ketika dia mulai memikul, ini yang tidak masuk akal saya, Jul. Bayangkan, salib ini itu memakai broti yang besar loh. Kayu yang besar, yang ibaratnya kayu yang berat. Tapi bisa dipikul oleh Simon dari Kirene. Nggak dipikul loh, diseret itu namanya. Bukan dipikul, diseret lah. Kan nggak semua. Diseret lah bilang ya kan. Nah, terus ketika dia mulai dipaku, yang saya pikirkan begini, Jul. Dia dipaku. Kakinya dipaku. Nah, kita aja bergantung ya, Jul. Pasti turun badan ya, Jul ya. Iya, sobek tuh, sobek kan kulit ya. Tapi ini kok tidak. Tapi sekarang ada yang baru, ada yang udah pakai lem. Loh, kok ketawa kau? Ada yang pakai lem loh yang baru. saya kok ingat itu, Jul. Saya membayangkan ketika saya dulu gym, ya. Ketika saya menaikkan badan begini agak susah. Apalagi ketika tangan ini dipaku, kaki dipaku, tumpuan atur kalau diikat ini, Jul, nggak masalah. Ini nggak diikat, Jul, tapi bisa sobek, harusnya sobek. Harusnya sobek ya. Nggak, tapi nggak. Aslinya tuh kakinya itu ada penahannya. Kakinya ada penahannya, Kak Nora. Tapi yang baru nih, udah lihat nih. Sekarang udah ada lem baru nih. Tunggu kasih lihat, ada lem baru nih. Ini ular beludak ya katanya. Tunggu ya, ini lem baru nih teman-teman. Kurang asal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi dilema. Dia dilempar. Kurang ajar siapa yang lempar, weh. Aduh. Aduh. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya Allah. Loh, kok kayak gitu ketawa kau? Kok ketawa ngejek, nggak enak? Entah kenapa ini kayak gini. Iya. Ketawanya itu loh, Bang. Ketawanya ya? ketawa orang kaya dong.
Ketawa orang kaya coba. Aduh, tunggu dulu. Astagfirullahalazim. Itu yang membuat saya jadi berpikir setelah saya betul-betul memang mulai menggunakan akal ya. Kok bisa nggak sobek gitu loh? Loh, Seberapa kuatlah ini menampung dengan berat Kulitnya, badan ya? kita gitu. ini aku kasih nampak ya. Cuman lagi nggak bisa pakai suara. Ini kalau kita ya dari masa depan bisa mengirimkan robot kayak Terminator ke masa lalu gitu kan. Tahu film Terminator kan? Kan dikirim robot itu untuk melindungi mamanya kan, supaya Ya. mamanya itu jangan itu habisi. Nah, ini yang terjadi nih. Kalau dikirim Terminator untuk melindungi Yesus. Nah, ini saking sayangnya sama Yesus, dia kirimi robot untuk melindungi Yesus nih. Jadi ini Yudas ditembakin sama Terminator. Komplain Yesusnya. Dia bilang ke Yesus, oh jangan di matekongan nih si Yudas. Dia bangkitkan. Ketawa lagi lah itu. Komplain dia. Apa yang buat itu? Itu udah penghujatan itu. Loh ini bukan Muslim yang buat ya. Yang pasti ini yang buat bule nih. Ini juga keren nih. Bangsa. Udah lah, Jul. Udah Ini kencing aku. enggak, ini lagi loh, kok kayak nunung. Weh, bagaimana aku nggak ketawa? Coba tengoklah. Nah, ini sekarang di luar lagi terkenal loh Smackdown, Yesus ikut Smackdown. Astaga. Udah, Jul. Udah, Jul. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wah, Astagfirullah. kayak Nora bisa kayak Nunung guys, bisa ngompol dia. Kacau loh. Jadi waktu pas kalau misalnya memang bisa begitu kan, waktu ya aku bergulat dengan Tuhan, kenapa pula Tuhan yang kalah? Oh, poin, belum ada ilmunya mungkin. Dia di Smackdown bisa mengalahkan. Jadi waktu datang tentara Romawi mau nangkep, kenapa nggak dia pakai tenaga magicnya kan? Wah, gitu ya kan? Selesai kan? Ya kalau dibilang penghujatan, inilah penghujatan kepada Yesus, bukan kami gitu ya, bukan Kak Nora gitu. Iya. Ini gila loh, dijadikan badut memang. Itu di mana linknya tuh? Aku dikirimin, jadi aku jadikan itu biasa jadi opening videoku. Kalau di YouTube itu habis cuplikan aku pakai openingnya itu, video-video lucu. Kirimlah, Jul. Oke. Kirimlah. Berapa video tadi tuh? Ada 3 kan? Kalau mereka menghujat, aku tinggal tunjukkan itu aja, selesai. Malas aku membalas hujatan. Udah capek aku. Ya kalau itu memang benar Nora, mulai sejak awal kalau kita melihat ya memang dia dihujat dari awal. Jadi sejak lahir kita yang juga hujat, dia kan? dihujat. Bukan kita Jadi kan? kalau misalnya dikatakan menghujat ya enggak juga, sejak awal memang udah seperti itu. Sudah seperti itu. Iya, jadi itu kalau kita lihat banyak orang yang tidak tahu bahwa orang Kristen sendiri misalnya ditanya kenapa Kristus itu harus disalibkan, karena itu hukuman mati kan. Nah, jadi kalau misalnya orang Kristen menjawab ini, dia tidak akan ketemu. Yang bisa menjawab ini memang orang Yahudi, karena yang melakukan itu adalah orang Yahudi. Apa dosa yang dilakukan itu? Jadi kalau sepanjang saya masuk di live streaming dan TikTok, kalau ditanya orang Kristen itu nggak ngerti kenapa dia disalibkan. Kan. Nah, apa dosa? Kan ini hukuman mati sebuah negara.
Ya. Jadi hukuman mati sebuah negara itu melakukan itu. Nah, karena dia selalu disebutkan karena dalam konteks ini menurut orang Yahudi Sang Kristus itulah yang menghujat. Nah, Ya, karena menyamakan dirinya dengan Bapa kan? karena keyakinan orang Yahudi, dosa yang tidak bisa diampuni adalah ketika dia menduakan Tuhan. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, Sang Kristus itu adalah orang yang menduakan Tuhan.